Nama lengkap saya Lani Lindri Tumengkol, biasa dipanggil Lani. Saya sudah menikah, saya sudah punya 3 orang putra. Nah, di sini di awal kesaksian saya ini, saya ingin membagikan satu ayat yang mungkin juga teman-teman semua sudah pada hafal di luar kepala, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa ayat ini menjadi sangat spesial buat saya? Nanti di akhir kesaksian saya akan bagikan, saya akan ceritakan kenapa ayat ini bisa sangat-sangat spesial buat saya. Oke, saya akan mulai bersaksi. Sebenarnya kesaksian saya itu banyak sekali, tapi karena mengingat waktu, aku akan bagikan aja beberapa kesaksian saya. Kesaksian saya yang pertama, tahun lalu itu saya hamil anak saya yang ketiga. Dari awal kehamilan itu sampai mau melahirkan, saya itu menderita hipertensi. Sampai badan saya tuh bengkak, emang bengkak dari kepala sampai ujung kaki, dan kram-kram. Saya merasakan kram, dan kram disertai sakit pada saat itu. Jadi pada kehamilan saya yang ketiga ini, saya juga dipenuhi dengan rasa ketakutan. Karena pengalaman saya melahirkan anak saya yang kedua itu sangat-sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Jadi di saat saya hamil anak ketiga, karena di luar rencana kami keluarga untuk tambah momongan, tapi Tuhan sudah kasih berkat. Jadi tidak ada persiapan diri saya secara pribadi. Usia anak saya yang kedua dan yang pertama hanya beda beberapa bulan saja. Anak saya yang kedua itu masih sekitaran 1 tahun, saya sudah hamil lagi. Oke, singkat cerita aja, saya udah kontraksi tanggal 5 Mei tahun lalu 2019. Saya dilarikan ke rumah sakit oleh suami saya dan keponakan saya pada waktu itu. Mereka membawa saya ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu saya sudah kontraksi, sudah bukan 3 atau 4 pada waktu itu. Dan ketika saya konsultasi dengan dokter yang memeriksa saya, dokter itu mengambil keputusan menawarkan saya untuk dioperasi sesar saja, karena mengingat keadaan saya yang udah hipertensi, takut nanti kejang-kejang. Dan setelah periksa darah, saya itu positif juga kencing manis pada waktu itu. Yang bahasa dokter lain tuh aku udah nggak ngerti, karena pada saat itu emang udah kontraksi juga, udah campur aduk pikiran dan perasaan pada waktu itu. Jadi kami pun, saya dan suami setuju dengan anjuran dokter untuk saya itu dioperasi sesar. Nah, ada satu perkataan bidan pada waktu itu yang menjaga saya di ruangan. Bidan itu berkata pada saya, Bu, Ibu harus dioperasi ya, kata dokter, karena kalau misal keadaan ibu saat ini tuh tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Kami takut kalau ibu itu bisa dapat kejang atau bisa dapat pendarahan, karena sebelumnya juga saya emang ada riwayat pernah pendarahan waktu melahirkan, jadi memang sangat-sangat beresiko. Dan bidan itu bilang, jika memang sesuatu nantinya terjadi, jika ibu memaksakan untuk melahirkan normal, nanti kami hanya akan mengutamakan keselamatan ibu. Jadi ibu itu lebih baik dioperasi ya. Saya pun ketika mendengar hal itu, sontak saya itu sangat takut, sangat-sangat takut, bercampur aduk perasaan pada saat itu. Takut mendengar hal itu, takut kehilangan bayi saya, dan juga
takut karena menahan sakit. Saya itu takut mati pada waktu itu. Saya takut mati. Saya mengingat anak-anak saya yang masih kecil, saya mengingat orang tua saya mengingat suami saya. Pada waktu itu saya tuh takut sekali mati pada waktu itu. Tetapi di tengah ketakutan saya pada waktu itu, Roh Kudus itu mengingatkan saya satu ayat yang pernah saya baca sebelumnya, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 3 yang bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya terhadap sahabat-sahabatnya. Teringat ayat itu, pada saat itu saya itu langsung seperti dikuatkan dengan ayat tersebut. Ayat ini seperti tersingkap di pikiran saya, yang memberikan saya itu kekuatan yang baru, dimana pada saat itu saya berkata pada diri saya sendiri, Tuhan, jikalau terjadi sesuatu kepada saya, kepada kami, tolong Tuhan, Engkau selamatkan anak saya percaya keluarga saya Tuhan akan pelihara, anak-anak saya Tuhan akan pelihara, walaupun kehidupan mereka nantinya mungkin akan melalui badai, akan melalui cobaan, tapi saya terlalu percaya Engkau Tuhan sanggup, Engkau mampu menjaga mereka, Engkau pasti memberkati mereka. Aku Tuhan, aku sudah siap. Pada saat itu saya mengatakan hal seperti itu di dalam hati saya. Seperti ada kekuatan yang baru ketika saya mengatakan hal itu di dalam diri saya sendiri. Dan saya percaya itu semua karena kasih karunia Roh Kudus yang terus hadir menjadi sahabat terbaik dalam hidup saya. Tanpa Roh Kudus, saya tidak bisa melakukan apapun, saya tidak bisa menjalani kehidupan saya ini seperti yang Tuhan inginkan. Di saat itu saya sadar, pikiran saya dibukakan oleh Tuhan. Pada saya itu orangnya suka marah-marah, saya itu orangnya emosian, saya itu orangnya suka menuntut, suka tuh kamu tuh gini, apalagi tuh sama suami aku tuh paling sering banget tuh gitu. Padahal suami aku tuh dia tuh baik banget, itu baik sekali, dia itu penyayang, dia itu laki-laki yang setia, sangat setia, dia itu sangat mencintai saya apa adanya. Tetapi ada beberapa hal yang memang sifat dia itu yang aku gak suka. Ada sifat-sifat dia yang hanya dia tuh suka taruh barang di sini sana itu sembarangan, suka buang-buang sembarang tuh puntung rokok, suka taruh handuknya tuh di tempat tidur, dia suka gimana ya, dia suka tidur seharian. Kalau misalnya pas nggak kerja suka tidur aja, nggak bantu aku tuh cuci piring aja nggak pernah, cuci baju aja nggak pernah. Apalagi ya, dia tuh ya kekurangannya dia itu. Tetapi di saat itu Tuhan itu membukakan pikiran aku, siapa laki-laki yang ada di samping aku waktu aku merasakan sakit, di saat aku takut. Suami aku itu yang berada di sampingku, di sisiku, dia yang membelai rambutku, dia yang lapin keringatku, dia yang mencium keningku pada waktu itu, dia yang elus-elus perutku, elus-elus bagian belakangku pada waktu itu, dia juga yang berusaha memberikan aku minuman, makanan, walaupun sebenarnya udah enggak bakalan masuk lagi, karena pada saat itu pada awal aku masuk rumah sakit itu aku udah rasa kontraksi, jadi emang udah nggak ada rasa mau makan lagi, nggak ada rasa mau minum lagi, udah nggak ada semuanya. Tuhan itu membukakan pikiran aku, membukakan hati aku yang keras ini, bagaimana siapa orang yang ada di samping aku ketika aku mengalami hal yang kalau aku bilang itu titik terendah di dalam kehidupanku.
aku lupa siapa dia, siapa laki-laki ini yang Tuhan kasih buat aku. Aku sangat beruntung sebenarnya, karena di luar sana aku percaya masih banyak perempuan yang merasa tersiksa dengan suaminya, mungkin yang memukuli dia, yang kasar, mungkin ada suami yang tidak setia. Oh, Lani, kami itu sangat beruntung karena suami kami itu sangat baik, sangat setia, dan dia itu sangat sabar menghadapi sifat saya itu yang suka ngomel-ngomel, yang suka ngerocos gitu kalau marah. Dan Tuhan itu caranya itu luar biasa dalam hidup aku. Banyak cara Tuhan yang dia berlakukan dalam hidup aku tuh yang bikin aku tuh merasa terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya bersama juga dengan keluarga saya. Dan saya ingin mengatakan ini bahwa ketika pada saat itu Tuhan juga memberitahu kepada saya itu, membukakan pikiran saya bahwa ternyata seseorang ketika dia berada di titik terendah di dalam kehidupannya, satu-satunya yang dia perlukan adalah imannya kepada Tuhan. Pada saat dia di ujung maut, dia hanya membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia punya Tuhan Yesus, dia dapat dikuatkan. Kamu dapat dikuatkan, kamu dapat dimenangkan, kamu bisa melawan iblis, kamu bahkan bisa melawan maut. Aku tuh sangat bersyukur sekali karena Tuhan Yesus masih memberikan aku kesempatan untuk hidup baru. Sekitaran jam 8 itu aku udah kontraksi, dan ketika diperiksa oleh bidan yang jaga di ruangan bersalin itu, ternyata sudah bukaan 10, udah bukaan lengkap, jadi tidak perlu tunggu dokter lagi dan masuk ke ruangan operasi. Mereka langsung ambil keputusan untuk saya itu melahirkan secara normal. Dan saya melahirkan itu saya tidak merasakan kesakitan yang luar biasa. Saya melahirkan secara normal, dan saya juga tidak pendarahan, saya tidak kejang, saya sehat, anak saya juga sehat dan normal. Di sini saya tuh mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik ketika walaupun keadaan kamu saat ini kamu masih di dalam lingkup dosa, walaupun kamu masih di dalam keadaan yang kamu itu belum mau untuk bertobat, tapi Tuhan itu dia sangat baik, dia menunggu kamu, dia pasti akan menyelamatkan kamu dengan caranya yang luar biasa. Ketika Roh Kudus itu hadir, ayo terima dia, terima ketika kamu mulai nangis, ketika kamu mulai dalam doa penyembahan, dan ketika kamu mulai nangis, ketika hati kamu mulai dilembutkan, ayo jangan keraskan hati kamu, ayo terus terima itu, dia akan masuk, dia akan berkuasa atas hidup kamu. Oke, saya akan lanjut dengan kesaksian saya yang kedua, yaitu setelah saya melahirkan sekitar 40 hari itu saya mau pasang IUD. Karena mengingat anakku tuh udah 3 ya, jadi aku mau pasang alat kontrasepsi yang lama, yang panjang, sekitar 8 tahunan kan kalau IUD. Tapi saat aku mau periksa kan, kalau mau pasang IUD itu harus tes IVA dulu gitu. Jadi setelah aku dites itu dan sangat mengejutkan, ternyata aku tuh nggak bisa pasang IUD karena ada infeksi di rahim aku, ada infeksi. Waduh,
itu tuh sangat membuat aku takut lagi karena ya aku orangnya emang gitu, suka parnoan, penakut, dan suka nangis sendiri walaupun sebenarnya itu bukan suatu hal yang perlu ditangisi, tapi karena ya aku emang orangnya kayak gitu. Jadi pada waktu itu aku harus dikasih resep obat dulu. Aku minum obat dulu supaya nantinya bisa, mungkin bulan depan kata bidan dan aku bisa pasang IUD. Tapi karena entah kenapa roh ketakutan itu hadir dalam hati aku, saat itu aku dipenuhi dengan ketakutan karena emang di bagian rahim aku yang sebelah kiri itu emang nyeri sakit, memang sakit, mau jalan sakit, mau ke kiri sakit, ke kanan sakit, memang sakit pada waktu itu. Jadi aku juga sempat googling ya, aku tuh mikirnya pada waktu itu mungkin aja aku tuh udah kanker rahim. Aku udah kanker kali pada waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan kalau googling sih lihat apa sih itu mengarah ke situ deh pokoknya. Seperti apa yang aku rasa sama apa yang aku buka Google dan aku search, gejala-gejalanya tuh mirip gitu sama yang aku rasain. Jadi aku tuh udah penuh dengan roh ketakutan, tetapi Tuhan Yesus itu dia selalu berperang bersama-sama denganku. Tuhan Yesus itu dia selalu berperang denganku, dia tidak pernah membiarkan aku takut, tidak pernah. Pada saat di tengah ketakutanku, pada saat itu ketika aku mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan, karena aku emang suka nyanyi, kok nyanyi sendiri, hobi nyanyi. Aku nyanyi lagu-lagu penyembahan, tiba-tiba tuh air mataku udah meleleh, udah terjamah hatiku. Dan Tuhan itu mengingatkan aku, Tuhan tuh suruh aku tuh kayak, nih ayo masuk ke kamar kamu, tutup pintu, kunci pintu, berlutut minta ampun atas segala semua dosa yang pernah kamu lakukan. Tuhan itu mengingatkan aku tentang dosa yang pernah aku lakukan sebelumnya, dan memang secara spesifik aku memang belum pernah minta maaf secara spesifik tentang dosa itu kepada Tuhan, dosa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dan entah kenapa sampai 3 kali Tuhan tuh suruh aku lakukan hal yang sama 3 hari berturut-turut, dan aku tuh udah ikut gitu, masuk ke kamar, berdoa, nyanyi penyembahan. Dan pada hari yang ketiga itu aku benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus menjamah hatiku. Pada waktu itu aku mengatakan semua kesalahan yang pernah aku lakukan, dan aku berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan telah menebusku dengan darah yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan. Pada saat itu tanpa disengaja itu aku tuh kepencet handphone aku. Pada saat itu ada salah satu saluran channel, tapi waktu itu aku nontonnya hanya di Facebook. Secara tidak sengaja salah satu pastor tuh dengan siaran channelnya itu, dia di akhir khotbahnya dia itu suruh yang nonton itu kasih tangan di depan layar handphone atau layar TV, dan aku kasih tangan aku pada waktu itu di depan layar handphone aku. Dan seketika ada kuasa yang aku rasakan, ada kuasa yang seperti ada aliran listrik itu yang masuk dari telapak tanganku, dia naik ke atas dan sampai ke ujung kaki. Dan pada saat itu aku tuh merasakan sesuatu yang beda dalam diriku. Aku tuh merasa damai sejahtera. Aku
aku merasa damai sejahtera yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi ketakutan dalam hatiku, tidak ada lagi rasa kecewa dalam hatiku. Pokoknya aku tuh rasa damai, ada sesuatu, ada damai, ada sesuatu yang mengalir di dalam diri aku gitu loh. Dan seketika juga itu aku udah sembuh, aku disembuhkan, aku udah nggak sakit lagi, rahimku udah sembuh total, udah nggak ada rasa nyeri sedikit pun, udah nggak ada. Di sini tuh ternyata gimana ya, aku tuh teringat dengan pembacaan Alkitab yang aku pernah baca, di mana Yohanes Pembaptis itu pernah berkata, aku lupa di ayatnya ini mana, tapi dia tuh pernah ngomong, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi dia yang datang, yaitu Tuhan Yesus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan ternyata itu semua benar, itu semua kenyataan, itu semua tuh, itu semua real, itu semua tuh gimana ya cara mengungkapkannya tuh susah sekali, tapi itu benar, itu ternyata itu perasaan itu. Dan aku percaya aku sudah terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudusnya atas hidupku, dan itu tuh hal yang mengubah hidupku, mengubah standar hidup aku tuh, lani yang lama ke lani yang baru. Jadi kayak gimana ya, ada standar hidup sekarang itu yang Tuhan Yesus udah kasih buat saya, ada standarnya. Jadi kalau dulu suka selalu cemas, suka selalu marah-marah, suka selalu gimana ya, suka selalu kecewa, takut akan segala sesuatu, tetapi sekarang itu udah ada perubahan yang sangat besar, sudah ada perubahan yang sangat besar dalam hidup aku. Ternyata selama ini itu akulah yang seringkali itu menjadi batu sandungan untuk suamiku, batu sandungan terhadap anak-anakku, batu sandungan atas segala berkat Tuhan, karena aku belum menjadi tiang doa dalam keluarga, aku belum menjadi penolong dalam keluarga, aku belum menjadi istri yang baik, dan aku juga belum menjadi seorang ibu yang baik. Tuhan itu kasih aku sesuatu yang membuat aku itu sadar dan membuat perubahan yang sangat besar di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan keluargaku. Tapi bukan berarti aku udah nggak bisa marah lagi, no. Aku masih bisa marah, bahkan bisa sangat marah, masih bisa bahkan untuk maki masih sering terucap. Tetapi di sini tuh aku jadi bisa tahu mana kehendak Tuhan itu dan mana yang enggak, mana yang suara dari Tuhan itu dan mana yang bukan. Jadi Roh Kudus itu sangat membantu. Roh Kudus itu kamu harus bisa terima Roh Kudus dari Tuhan, karena Roh Kudus itu satu-satunya penghibur kita, apalagi kita dalam keadaan yang down, apalagi kita dalam keadaan yang sulit atau berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Jangan cari pertolongan di tempat lain, oh no, jangan pernah, karena Tuhan itu dia terlalu dahsyat, dia terlalu mampu untuk menolong kita. Oke, aku juga akan lanjut kesaksian aku yang berikut, yang ketiga. Jadi sekitaran tahun lalu itu di bulan-bulan Agustus ya, di sekitaran bulan-bulan Agustus itu aku tuh sakit panas, flu, sakit tenggorokan, bahkan untuk nyanyi, untuk ngomong itu gak bisa, padahal aku selalu bangun itu untuk saat teduh biasanya jam 2 malam, tapi karena terhalang sakit itu jadi susah, kok mau penyembahan tuh jadi kok nggak bisa nyanyi,
suara itu udah nggak bisa keluar karena sangat sakit tuh di tenggorokan. Dada juga terasa panas, pokoknya kayak corona. Tapi kan belum ada corona di Indonesia pada waktu tahun lalu, bulan Agustus September. Nah di situ setelah tapi dalam keadaan aku yang sakit pada waktu itu, aku tetap memaksakan untuk memuji Tuhan. Aku percaya itu karena Roh Kudus yang mendorong aku agar aku tetap kuat melawan segala sakit penyakit. Jadi walaupun gak ada suara, tetap aku paksain untuk nyanyi pada waktu itu. Dan singkat ceritanya, ketika aku baru pulang dari rumah sakit ambil obat pada waktu itu, di kamar siang sekitaran jam berapa ya, sekitaran jam 1 atau jam 2 siang itu hujan. Aku tuh di kamar sendiri dan entah kenapa aku dijamah Tuhan. Aku tuh naikkan nyanyian pujian penyembahan sendiri di kamar aku. Dan aku rasa tuh pada saat itu aku udah masuk sangat dalam. Dan pada saat itu aku tuh diingatkan Tuhan tentang wanita yang udah menderita pendarahan, yang dia tuh ngomong, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Pada saat itu aku teringat, pada saat sedang penyembahan aku teringat dengan ayat itu. Aku mengatakan itu juga, aku mengatakan, Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Engkau berkata, berbahagialah kamu percaya karena kamu melihat, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kedua ayat ini tuh terkonek pada waktu itu. Dan aku tuh berkata dengan iman, aku tuh sudah disembuhkan Tuhan. Aku bukan ngomong lagi Tuhan sembuhkan aku, tapi aku ngomongnya pada waktu itu, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah sembuhkan aku. Pada waktu itu tiba-tiba setelah selesai penyembahan, saat aku mau kasih asik buat anak aku tidur menyamping. Tiba-tiba tuh di bagian tulang belakang aku, di bagian belakang itu mengalir kayak aliran listrik yang sama, dan seketika juga itu ketika aku bangun, aku udah sembuh. Gak ada lagi suara serak, gak ada lagi sakit untuk nyanyi, gak ada lagi rasa sakit, gak ada. Tuhan itu ajaib, sangat ajaib. Ternyata kita itu bisa minta kesembuhan. Ternyata kita sendiri bisa minta kesembuhan tanpa kita itu harus ke hamba Tuhan, tanpa kita itu harus ke mungkin orang yang kita anggap imannya mungkin lebih tinggi dan dia bisa menyembuhkan kita. No, di situ ternyata kita sendiri bisa dengan iman kita sendiri ternyata bisa menyembuhkan diri kita. Jadi kitalah yang harus berperang, yang paling utama ternyata kita itu harus benar-benar percaya. Kita harus percaya dengan sungguh, dengan iman. Kita harus percaya dengan iman. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan obat-obatan. Kita tidak lagi tergantung dengan, misalnya kita mau cari pertolongan ke tempat lain, apalagi ke dukun. Aduh, jangan pernah, Tuhan tuh paling marah sekali yang begituan. Jadi di sini tuh ternyata Tuhan Yesus itu dia itu nyata, dia itu real, dia itu cuma tidak terlihat saja, dia itu cuma nggak kelihatan aja, tapi dia itu ternyata memang ada. Kuasanya itu bisa saya rasakan, dan saya percaya kita semua istimewa di mata Tuhan. Kita semua itu berharga di mata Tuhan. Jadi
Mungkin kamu terhalang saat ini karena kamu masih menyimpan kepahitan, mungkin saat ini kamu masih menyimpan amarah. Please, itu bukan hanya untuk kamu tuh jadi orang yang bodoh dengan kamu minta maaf atau kamu melepaskan pengampunan, tapi ternyata itu cara Tuhan supaya kita itu hubungan kita dengan Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa minta apa saja ketika kita itu hidup dalam kebenaran, kita hidup kudus. Ternyata kita koneksi kita dengan Tuhan itu bisa lebih lancar itu. Mana sih jelasinnya tuh udah agak susah, tapi ini cara aku menjelaskannya. Saya tuh percaya Roh Kudus juga akan menjamah kalian dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kata-kata aku agak membingungkan, kata-kata aku ini hanya sederhana, tapi aku percaya kalau Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kamu pasti akan diubahkan lewat kesaksian saya yang hanya sesederhana ini. Oke, aku juga akan lanjut. Di awal kesaksian aku tadi, aku kan ngomong kenapa aku punya ayat favorit, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ini tuh hal yang paling luar biasa di dalam hidup aku, hal yang paling tidak bisa kulupakan dalam hidupku, hal yang aku mau nangis kalau gak sanggup ya. Ini tuh hal yang Tuhan. Jadi singkat ceritanya, pada waktu siang hari aku sebenarnya punya masalah sedikit ya, tapi masalah ini tuh mengganggu hatiku, mengganggu feeling, nggak bisa makan, nggak enak lah. Mau penyembahan juga rada susah karena ya ada masalah. Dan ketika aku siangnya itu aku nyanyi lagu selidiki aku, lihat hatiku, sampai berulang-ulang kali aku nyanyi lagi itu sampai bercucuran air mata. Nah, sekitaran di malamnya itu, pas malam sekitaran jam berapa ya aku lupa, pokoknya aku tuh udah tidur tapi masih belum terlalu masih sekitaran jam 7 apa jam 8 malam. Pada waktu itu tuh aku di kamar, keadaannya tuh gimana ya, aku tidur tapi aku bangun, aku tidur tapi aku sadar 100%. Keadaannya tuh gimana ya, seperti dimensi yang lain. Pada malam itu aku mendengar suara Tuhan, suara audible, suara yang terdengar, suara di kamar aku ini, di kamar aku yang sangat sederhana ini. Tuhan bisa hadir. Dan pada saat itu, di tengah kekecewaan yang kurasa, Tuhan berbicara padaku seperti ini. Kamu harus mengampuni. Kamu harus mengampuni saudaramu. Kamu harus mengampuni saudaramu sebagaimana Kristus telah mati untukmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suara itu menggema di kamar aku ini. Suara itu suara laki-laki. Suara itu tegas. Suara itu bukan suara lemah lembut. Suara itu suara yang terdengar sangat tegas mengatakan itu kepada saya. Di saat saya mendengar itu, seketika itu juga saya langsung terbangun dan saya langsung menangis, saya langsung dijamah Tuhan, saya langsung mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya langsung
perkatakan namanya, saya langsung sebut namanya, dan saya itu langsung memaafkan dia saat itu juga. Entah kenapa debu tanah ini sangat berarti bagi Tuhan. Entah kenapa debu tanah ini sangat berharga di mata Tuhan. Dia memperhitungkan aku. Dia berbicara kepadaku. Dia tidak mau hatiku penuh kepahitan. No. Dia tidak mau hati aku itu tidak layak. Dia tidak mau hati aku tidak beres. Sebenarnya aku itu menurut aku itu sudah mengampuni, tetapi ternyata belum. Menurut aku sudah mengampuni, tetapi Tuhan, dia sangat mengenal hati kita. Ternyata sampai hati kita yang paling dalam, kita bisa menipu siapapun, bahkan menipu diri kita sendiri dengan mengatakan aku sudah mengampuni kamu, aku sudah mengampuni dia. Tetapi kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Saat aku sendiri tidak sadar kalau aku belum mengampuni secara seutuhnya, Tuhan berbicara langsung kepada debu tanah yang berdosa ini. Tuhanku yang sangat mulia, yang sangat kudus, yang sangat luar biasa, peduli terhadapku. Lewat pendengaran yang saya dengar ini, yang menjadi rema dalam kehidupan saya ini, Tuhan Yesus itu, dia hakim yang adil. Suara itu terdengar sangat lantang. Suara itu terdengar bukan suara yang lemah lembut. No. Ternyata ketika saya salah, saya tidak benar. Ketika saya salah, saya tidak bisa membenarkan diri saya. Dia hakim yang sangat adil, yang nantinya juga akan menghakimi kita. Kesimpulan kedua yang saya dapatkan ketika saya mendengar suara Tuhan pada waktu itu, Tuhan itu sangat baik. Dia itu sangat peduli. Dia sangat peduli kepada kita. Dia sangat peduli keadaan kita. Dia sangat peduli. Dia tuh gak mau sedikit pun kita itu dikuasai oleh iblis. Dia bisa berperang dengan kita. Dia itu berada di sebelah kanan kita, asalkan kita percaya. Di sini itu aku mau mengatakan kepada teman-teman, aku itu orang yang masih bisa sangat salah. Aku masih sangat daging, aku masih sangat lemah. Bukan karena kuat dan imanku, no. Di sini aku nggak mau menyombongkan diri. Bukan maksud aku untuk mengatakan hal yang mungkin ada dari teman-teman yang bilang, kamu mungkin bisa sembuh sendiri, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Di sini tuh aku membagikan kebenaran yang telah aku terima. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia itu sangat baik. Dan dia itu mengasihi kita semua. Ayo kita semua datang pada Tuhan. Ayo kita itu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayo ketika kita ada masalah dengan orang lain, tolong kita itu selesaikan masalah itu agar kita itu tetap berkenan di mata Tuhan. Ketika kita berkenan di mata Tuhan, ketika kita hidup kudus, apapun akan Tuhan kasih, apapun akan Tuhan kasih buat kita. Terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk menonton kesaksian saya ini. Saya berharap kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.